Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Materi kali ini kita akan coba bahas terkait metode pengembangan arsitektur. Di materi kali ini topik bahasannya yaitu terkait siklus pengembangan arsitektur. Nah, di sini ada diagram atau ada tahapan, ada fase dari TOGAP. Kan di materi sebelumnya kita sudah sempat bahas terkait TOGAP sendiri. Nah, di dalam tahapan atau fase di TOGAP itu kan ada dari poin A sampai H, ya. Dan ditambah dua tahapan khusus, yaitu tahapan preliminary dan tahapan manajemen kebutuhan. Nah, tetapi diagram TOGAP ini membagi pendekatannya menjadi 4 bagian. Nah, ada. Yang pertama adalah bisnis, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga perencanaan, yang keempat adalah perubahan. Nah, ini adalah pendekatan yang dibagi oleh TOGAP dari keseluruhan tahapan yang ada di dalam struktur atau di dalam metode ADM pada TOGAP tersebut. Nah, dimana kenapa sih dibagi menjadi 4 ini? Ya, mungkin tujuannya adalah untuk lebih memudahkan dalam kita pembuatan sebuah arsitekturnya. Karena kita jadi tahu, bisnis, gitu ya, ada pendekatannya menjadi pendekatan terhadap bisnisnya seperti apa, pendekatan terhadap teknologi, terus untuk perencanaan dan perubahannya itu harus seperti apa. Jadi dari beberapa tahapan yang ada ini dibagi menjadi 4 bagiannya, sehingga kita mulai tergambarkan, kalau dari tahapan sekian sampai sekian itu masuknya ke pendekatan lebih ke arah bisnis, ya, seperti visi, seperti bisnis arsitektur, lalu information system arsitektur, gitu ya, lebih ke proses bisnisnya. Nah, mungkin dari information system arsitektur, gitu kan, teknologi arsitektur, gitu kan, itu lebih ke arah teknologinya harus seperti apa. Nah, mulai dari opportunity, migration, gitu ya, itu masuk ke tahap planningnya atau perencanaannya harus seperti apa, dan dari implementasi sampai ke arsitektur change management itu masuk ke pendekatan terkait perubahan. Nah, sehingga kita bisa menggolongkan, gitu ya, sehingga kita tahu tahapan mana dan harus seperti apa yang kita lakukan. Mungkin tujuannya seperti itu. Nah, dari semua tahapan itu dideskripsikan dengan cara yang sama, gitu ya. Kan katakanlah tahapan di TOGAP itu dari tahapan A sampai H, gitu ya. Nah, itu setiap tahapan itu cara pendeskripsiannya kita buat secara sama, gitu ya. Yang pertama nanti ada tujuannya, ada pendekatannya, ada input dan outputnya, ada langkah-langkah. Tujuannya mendefinisikan hasil yang diharapkan. Misalkan pada tahapan arsitektur visionnya, apa sih yang ingin diharapkan, apa sih yang ingin dicapai di tahapan tersebut. Misalkan ingin mencari tahu visi dan misi organisasinya seperti apa, gitu ya, misalkan. Lalu pendekatannya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini secara pendeskripsinya seperti ini. Nanti masuk ke tahapan berikutnya, misalkan tahapan bisnis arsitektur, ya sama. Di deskripsinya tujuan dari tahapan arsitektur itu apa, gitu. Nah, cuman kalau sudah masuk ke tahapan yang berikutnya, maka itu harus melihat dari tahapan sebelumnya juga atau berkaitan. Jadi jangan sampai memang harapannya atau tujuannya ingin dicapai di sini yang dideskripsikan tidak menunjang atau tidak sesuai dengan pada tahapan sebelumnya. Karena kan ingat, TOGAP ini adalah tahapan atau diagram yang memang saling berkaitan, yang punya keselarasan antara satu proses atau satu tahap ke tahap berikutnya. Nah, mungkin jadi seperti ini, gitu ya. Jadi
dari setiap tahapnya itu kita deskripsikan secara proses pendeskripsiannya sama seperti ini antara satu tahap ke tahap yang lainnya agar mendapatkan hasil yang sesuai. Dan mungkin pada saat sudah mendeskripsikan misalkan di tahap kedua atau ketiga gitu kan, ya kita harus melihat antara tahap sebelumnya gitu kan itu seperti apa agar ada kesesuaian. Jadi jangan sampai istilahnya tahap yang sebelumnya apa di tahap yang sedang dideskripsikan apa sehingga kok misalkan tidak sesuai gitu. Nah itu yang mungkin harus menjadi catatan pada saat melakukan pendeskripsian di setiap tahapnya. Nah ini tujuan utamanya itu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan menjalankan setiap tahapan prosesnya. Nah ini ya, tahapan fasenya itu kan kalau dari Togam itu A sampai H. Nah ini dibagi menjadi seperti ini. Misalkan fase preliminary dan fase A itu bisa masuk di ini definisi atau case stakeholdernya. Fase A itu bisa masuk juga ke deskripsi exciting dan target arsitekturnya harus seperti apa, dan dari proses deskripsi gap impact analisisnya itu masuk ke fase B, C, D. Ini dibagi-bagi gitu ya. Jadi setiap fase ini masuk ke tahapan apa, arsitektur roadmap definition gitu kan, tahap fase apa. Nah ini menjadi salah satu gambaran pada saat kita membuat sebuah rancangan arsitektur nantinya gitu ya. Jadi kan secara tidak langsung kita punya gambaran harus seperti apa. Nah ini ya di sini akan gap dan impact analysis. Gap antara satu proses yang sekarang jalan dengan ketika kita mau coba menerapkan arsitektur atau bisnis yang memang diintegrasikan dengan teknologi informasi itu seperti apa. Nah, makanya itu yang harus kita cari tahu, kita siapkan dalam proses pembuatan arsitektur sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya, tujuannya sih itu. Nah, ini siklus metode pengembangan arsitektur. Ini ada tahap preliminary, tujuannya itu mempersiapkan perusahaan untuk merealisasi pekerjaan arsitektur. Jadi di tahapan ini ada pengorganisasian tata kelola arsitektur, konsep umum, metode, tool, repositori arsitektur, mulainya siklus ADM. Nah kadang tahapan preliminary ini kan ada juga yang memang bagian dari tahapan ADM atau TOGAP tersebut atau bukan gitu ya. Karena memang kan secara ini fase ini dari A sampai H atau tahapan A sampai tahapan H. Sementara preliminary itu dia ada di bagian atas. Nah, tapi kalau kita lihat catatan di sini bukan bagian dari siklus ADM, namun dapat dipertimbangkan setiap saat selama siklus ADM. Ya, jadi tahapan preliminary ini dikatakan bukan bagian dari siklus ADM atau dari fase A, tahapan A sampai tahapan H gitu ya. Tapi itu bisa menjadi sebuah pertimbangan pada saat siklus ADM ini dilakukan gitu kan, agar lebih sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tahapan A tadi ya, tahapan pertama dari siklus ADM yang dipicu oleh validasi penyesuaian dokumen request for architecture work gitu ya. Jadi mengembangkan dan memperkaya elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian atau perencanaan kerja. Menyiapkan tahapan berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar target arsitektur. Hasil tahapan A adalah kesamaan pandangan. Nah ini jadi ya, organisasi, ada orientasi, lingkup, roadmap, dan tindakan. Jadi stakeholder, peran dan keterlibatan mereka itu seperti apa sih pada saat pembuatan arsitektur itu gitu ya. Orientasinya kesepakatan prinsip,
goal, kebutuhan utama, dan batasannya harus seperti apa. Bagian yang terdampak itu apa saja atau bagian mana saja. Rencana pengembangan siklus ADM-nya itu kan harus sudah tergambarkan dengan jelas. Visinya itu apa sih yang memang ingin dicapainya, gitu kan. Tindakannya untuk mengurangi risiko utama. Nah, ini adalah hasil tahapan A adalah kesamaan pandangan. Jadi proses-proses ini yang memang harus dicari pada tahapan A. Jadi ketika kita membuat sebuah perencanaan arsitektur, ketika menggunakan toga, khususnya pada tahapan A, ya ini yang harus kita cari. Organisasi, orientasi, lingkup, roadmap, isi, dan tindakan. Jadi sebenarnya stakeholder, perannya, dan keterlibatannya seperti apa. Nah, itu kita harus cari tahu agar pada saat proses pembuatannya ya sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya sih itu. Nah, ini yang semua proses yang memang harus dilalui pada tahapan A. Tahapan B, C, dan D yaitu dia pengembangan arsitektur bisnis, SI, dan teknologi. Nah, di sini mungkin sama seperti sebelumnya terbagi dari tiga yang memang tiga bagian ini yang memang saling berkaitan. Tiga tahapan ini dalam artian mulai dari bisnis, sistem informasi, dan teknologinya harus seperti apa. Nah, di sini kalau kita lihat adalah lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur, mengukur gap di antaranya, mengevaluasi dampak perubahan pada semua bagian perusahaan. Nah, jadi pada saat kita coba membuat arsitektur masuk di tahapan ini, nah di sini ada salah satunya adalah mengukur gap di antaranya. Jadi antara satu tahap ke tahap berikutnya, ya kesesuaiannya itu harus diperhatikan, gitu ya. Jangan sampai terlalu jomplang antara satu proses ke proses yang lain, satu tahap ke tahap yang lain. Walaupun memang tetap tahapan bisnis ini menjadi acuan untuk sistem informasi dan teknologi, karena kita harus tahu proses bisnisnya seperti apa, gitu kan. Jalani bisnis itu nantinya mau seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui alur atau polanya seperti itu, maka kita bisa mengetahui kebutuhan dari sistemnya itu harus seperti apa. Nah, dengan kita sudah mengetahui alur proses bisnisnya. Nah, kita butuh sistem A, B, C, D, gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan sistem, maka kita pun harus dapat juga mengetahui kebutuhan dari teknologinya. Kita butuh software yang seperti ini untuk mendukung sistem tersebut, atau kita butuh hardware yang seperti ini, lalu kita butuh koneksi internet sekian mega misalkan, lalu proses instalasi jaringannya harus seperti apa, gitu kan, dan hardware yang digunakan untuk server atau untuk internetnya pun harus seperti apa. Nah, jadi kan dari tiga tahapan ini saling memang benar-benar berkorelasi, atau dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya saling mendukung, karena bisa dikatakan ketika salah satu tahapannya terdampak hasil yang tidak sesuai, maka ya pasti prosesnya pun akan terjadi ketidaksesuaian juga, ya. Itu yang harus dihindari. Pemilihan struktur tahapan B, C, D tidak boleh mempengaruhi peran dari tahapan B, karena bisnislah yang mendorong arsitektur dalam segala yang tadi, ya. Seperti yang sudah saya coba katakan, kalau walaupun saling berkaitan, tapi tetap tahapan B ini yang memang menjadi salah satu kuncinya, ya, karena bisnis atau proses bisnis itu yang memang harus kita ketahui agar kebutuhan sistem dan teknologinya harus seperti apa. Karena jangan sampai kita belum tahu bisnisnya tapi udah menentukan kita pakai sistem ini saja, hardware-nya ini, gitu, misalnya seperti itu. Atau kita pakai hardware ini tanpa nggak tahu sistem yang akan dipakai dan proses bisnisnya nanti seperti apa, gitu ya. Yang terjadi ya ada ketidaksesuaian nanti, ya, yang berdampak pada proses di perusahaan tersebut. Nah, deskripsi struktur tahapan B berpusat pada motivasi bisnis, unit organisasi, fungsi layanan, proses bisnis, peran dan aktor bisnis dan entitas.
Konsep bisnis penting sebagai titik masuk ke tahapan C. Proses bisnis menjadi kunci pemahaman aktivitas nyata pada perusahaan. Nah ini ya. Jadi kita benar-benar harus mengetahui ya ini seperti apa sih gitu kan perusahaan yang memang akan kita rancang arsitekturnya atau bergerak di bidang bisnis apa, prosesnya seperti apa gitu ya, agar kita mengetahui nanti kebutuhan dari sistemnya dan kebutuhan dari teknologinya itu bisa kita tentukan. Karena tadi nggak mungkin kita menentukan teknologinya nggak tahu sistemnya seperti apa, atau kita sudah menentukan sistemnya nggak tahu nih proses bisnisnya seperti apa. Maka tetap dari bisnis dulu sudah terlihat jelas gambarannya, baru kita bisa menentukan kebutuhan dari sistemnya harus seperti ini, seperti ini. Berdasarkan sistem itu baru kan ketahuan teknologi yang harus disiapkan harus seperti apa. Ya. Ini tahapan C. Arsitektur informasi yaitu sebuah jembatan antara bisnis dengan translasi fiskalnya. Jadi istilahnya antara menjalankan bisnis dengan proses nyatanya itu harus seperti apa. Ini tahapan D untuk kebutuhan dari teknologi untuk mendukung dari kebutuhan sistem dan menjalankan proses bisnisnya. Kita harus mengetahui teknologinya harus seperti apa. Karena kan jangan sampai kebutuhan softwarenya tinggi, ternyata teknologi yang disiapkan tidak support. Ya akhirnya apa? Ya akan terkendala juga dalam proses menjalankan teknologi nantinya. Ini tahapan E dan D, peluang dan perencanaan gitu ya. Tahapan G yaitu tata kelola, implementasi, manajemen, perubahan arsitektur gitu ya. Nanti bisa dibaca saja. Manajemen kebutuhan ini salah satu bagian penting juga, walaupun memang bukan bagian dari TOGAP gitu ya, tapi di requirement ini dapat menentukan apa yang harus diimplementasikan dan apa yang harus dihilangkan gitu ya. Jadi dalam proses pembuatan arsitektur itu tidak mata-mata harus menambahkan sebuah proses baru, bisa saja yang sudah ada memang dihilangkan atau disesuaikan ya, seperti itu. Ini skenario bisnis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait di materi kali ini. Seperti biasa, saya ingin coba bertanya ke kalian, kenapa tahapan B, C, D itu dianggap memang harus saling berkaitan ya. Dalam artian itu penentuannya itu harus dari B ke C ke D, tidak loncat dari C dulu ke B atau misalkan D dulu baru ke C gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, yang kedua, kenapa tahapan preliminary itu dianggap penting? Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan ke kalian. Jadi kalau kalian ada yang kebingungan boleh langsung ditanyakan. Mungkin saya cukupkan untuk materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.